Pemirsa, ratusan warga Megamendung di rapid test usai acara yang melibatkan kerumunan massa pendukung Rizik Syihab di Megamendung Puncak Bogor. Sementara itu, setelah lurahnya positif COVID-19, kantor Kelurahan Petamburan Tanah Abang ditutup untuk sementara waktu. Satgas Covid Kabupaten Bogor Kamis kemarin melakukan rapid test massal di lapangan terbuka Lemah Nendet, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Rapid test dilakukan untuk melacak dan mencegah penyebaran COVID-19 yang berpotensi tinggi menyebar saat kerumunan simpatisan Rizik Syihab berkumpul beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dilakukan imbas dari kerumunan massa saat menyambut kedatangan Rizik Syihab di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, Jumat 13 November lalu. Kemarin kan tahu sendiri ada, rekan-rekan tahu kan ada sholat Jumat dan peresmian masjid dan ada kerumunan massa yang cukup luar biasa. Sementara itu, petugas PPSU melakukan disinfeksi kantor Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat setelah ditutup selama 3 hari ke depan. Proses disinfeksi dilakukan menyusul terkonfirmasinya Lurah Petamburan Setyanto positif COVID-19. Untuk pelayanan masyarakat, pihak kelurahan meniadakan tatap muka. Namun masyarakat tetap terlayani dengan menyerahkan berkas drop box di masing-masing pelayanan. Kalau pelayanan sebetulnya tetap berjalan, cuman bedanya kalau yang sebelum-sebelumnya pada kondisi normal, kita adalah pelayanan tatap muka. Pada saat ini sesuai dengan yang dilihat, itu adalah pakai drop box untuk menghindari dan ada pelayanan pola online. Kenapa dengan pola online itu? Karena masyarakat itu tidak semuanya tahu teknologi. Kontak tracing juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai kelurahan. Hasilnya, sebanyak 26 pegawai kelurahan Petamburan diharuskan menjalani swab test. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Polisi juga memeriksa pengelola Bandara Soekarno-Hatta terkait protokol kesehatan saat Rizik Syihab tiba di tanah air. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran kerumunan massa Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Riza berhalangan hadir karena ada agenda Pemprov DKI Jakarta dan dijadwalkan kembali pada Senin mendatang. Pak Gubernur sudah dipanggil, kemudian Wali Kota, kemudian Kasatpol PP, Camat, Lurah, bahkan saya dengar RT RW, juga hari ini tadi Kepala Kesehatan. Saya sebagai Wakil Gubernur, tadi malam juga terima surat panggilan untuk klarifikasi. Dijadwalkan tadinya hari di jam 10 karena tidak bisa, saya minta hari Jumat, tapi hari Jumat dari Polda ada acara, jadi direncanakan hari Senin jam 11. Polda Metro Jaya menjadwalkan 4 orang untuk klarifikasi. Namun hanya 2 orang yang hadir, yakni dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Senior Manager of Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta. Pihak bandara ikut diklarifikasi terkait protokol pengecekan status kesehatan Rizik Syihab saat tiba di tanah air pada 10 November lalu. Yang dari bandara itu kan kita harus mengetahui apakah pada saat datang saudara MRS ke sini sudah melalui prosedur protokol kesehatan. Misalnya, apakah sudah ada pengecekan swab test atau rapid test atau memang memiliki surat bahwa memang bebas udah dilakukan pengecekan untuk protokol kesehatan, sehingga kita perlu pendalaman terhadap beliaunya. Sampai saat ini polisi terus mengklarifikasi dari berbagai pihak, baik dari pemerintah provinsi hingga pihak penyelenggara acara pernikahan terkait kerumunan massa simpatisan Rizik Syihab pada 14 November lalu di Petamburan. Polisi juga tengah mengumpulkan bukti lain berupa rekaman kamera pengawas di tempat kerumunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, HRS Center menegaskan kegiatan Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan pada 14 November lalu bukanlah peristiwa pidana. HRS Center juga menyayangkan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh polisi. Menurut Ketua HRS Center Abdul Khair Ramadan, pemeriksaan Anies Baswedan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu tidak termasuk dalam hukum pidana karantina wilayah. Sebab DKI Jakarta hanya menerapkan PSBB dengan sanksi administratif kepada pelanggar. HRS Center juga menegaskan sanksi denda 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dan bukan termasuk pelanggaran hukum pidana. Pasal 216 KUHP juga dipandang tidak tepat guna kepentingan penyelidikan perkara AWO. Pasal 216 KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PSBB. Oleh karena tidak ada perbuatan pidana dalam PSBB, maka keberlakuan pasal 216 KUHP tidak dapat diterapkan. Kelima, dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab oleh Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini akan diperiksa di Bareskrim Polri terkait acara Rizik Syihab di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Sementara Polda Jabar akan memeriksa 10 pejabat Pemkab Bogor terkait acara yang digelar pada 13 November lalu. Polisi terus meminta klarifikasi sejumlah pihak untuk mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di beberapa acara yang dihadiri Rizik Syihab dan masa pendukungnya. Setelah memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini akan dimintai keterangannya oleh penyidik Bareskrim Polri. RK akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan yang dihadiri masa Rizik Syihab di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Jakarta, Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore ya, sama juga untuk dimintai keterangan ya. Jadi bahasanya bukan diperiksa tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor. Tentunya saya sebagai warga negara yang taat hukum, hal-hal seperti ini wajib kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Selain Bareskrim Polri, Polda Jabar hari ini juga akan memeriksa 10 orang dari Pemkab Bogor terkait acara Rizik Syihab di Megamendung. Sedianya Bupati Bogor Ade Yasin akan diperiksa namun dijadwal ulang karena COVID-19. Mereka kurang lebih 10 orang akan dilakukan pemeriksaan untuk diminta klarifikasinya di Polda Jabar, di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar, jadi di Bandung. Polda Jabar berharap semua yang terdaftar dalam panggilan bisa hadir agar penyelidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan bisa diteruskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dihadiri ratusan orang, penceramah Ustadz Dasat Latif batalkan dan bubarkan acara ceramah di Pasar, Kalimantan Timur. Banyaknya orang dikhawatirkan melanggar protokol kesehatan COVID-19. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini tidak enak tapi harus kita lakukan untuk kemaslahatan kita semua. Ustadz Dasat Latif awalnya akan mengisi ceramah akikah di rumah kerabatnya di Kecamatan Grogot, Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur. Namun sadar kerumunan jemaah berpotensi melanggar protokol kesehatan, Ustadz Dasat lantas membubarkan acara dan ratusan jemaah yang sudah di lokasi. Meski kecewa, jemaah yang hadir akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Sementara itu pemirsa, pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang kabur saat dirazia petugas. Selain karena berjualan di trotoar, lapak PKL dibubarkan karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Pedagang di trotoar Jalan Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat panik saat petugas Satpol PP datang tiba-tiba. Petugas menertibkan dagangan karena berpotensi menimbulkan kerumunan di trotoar.
Meski demikian, petugas hanya menghimbau pedagang tanpa memberi sanksi penyitaan barang mereka. Jadi dasarnya adalah menjaga agar tidak terjadi klaster baru di Tanah Abang ini. Karena bila mana terlalu rapat seperti itu, pengunjung penuh, social distancing tidak jalan. Berarti jaga jarak tidak aman juga kan. Nah, jadi kita tertibkan, kita himbau para pedagang agar tidak mengupasi sudut trotoar. Jadi kasih jalan buat para pejalan kaki bisa mengikuti jalan jadi Raya ini. Orang lewat susah. Sanksi baru akan diberikan jika para pedagang kaki lima kedapatan kembali berjualan di trotoar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, musisi IGD Ari Astina alias Jering SID divonis 1 tahun 2 bulan penjara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.